Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas mengenai bab faktor dan kelipatan. Tetapi yang kita bahas materinya yaitu mengenai bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai dua faktor bilangan, yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri. Maksudnya gimana? Nah, coba perhatikan contoh berikut. Bilangan prima itu contohnya angka 3. Kenapa angka 3 ini termasuk bilangan prima? Karena angka 3 ini hanya mempunyai dua faktor bilangan, yaitu angka 1 dan 3. Jadi 1 dan bilangan itu sendiri. 1 dan 3. Nah, coba contoh lainnya, yaitu angka 5. Kenapa angka 5 termasuk bilangan prima? Karena faktor dari 5 itu 1 dan 5. 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi kalau faktor bilangan 5 itu 1 dan 5, maka 5 ini termasuk ke dalam bilangan prima. Lalu apakah 4 termasuk ke dalam bilangan prima? Ayo, kalau 4 termasuk bilangan prima nggak? Nah, untuk tahu termasuk atau tidaknya, kita cari tahu dulu faktor bilangan 4. Faktor bilangan 4 itu 1, 2, dan 4. Nah, coba perhatikan. Faktor bilangan 4 itu 1, 2, dan 4. Jadi gimana? Bilangan prima itu hanya punya dua faktor, sedangkan 4 itu punya 1, 2, 3. 3 faktor. Jadi 4 ini tidak termasuk bilangan prima atau 4 bukan bilangan prima karena dia memiliki lebih dari dua faktor bilangan. Jadi syaratnya itu bilangan prima yaitu hanya mempunyai dua faktor, 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, bilangan prima pada bilangan-bilangan antara 1 sampai 100. Jadi dari angka 1 sampai 100 ini tidak semuanya merupakan bilangan prima. Jadi hanya angka tertentu saja yang termasuk ke dalam bilangan prima. Angka berapa aja nih angkanya? Nah, kemarin kan Ibu sudah kasih tugas tuh untuk mencari bilangan prima pada angka 1 sampai 100. Kalian sudah kerjakan semua kan? Nah, sekarang ingat-ingat lagi. Angka berapa aja nih yang termasuk ke dalam bilangan prima? Ayo, siapa yang masih ingat? Ada berapa? Ada 25. Ada 25 bilangan yang termasuk ke dalam bilangan prima. Nah, apa aja tuh bilangan-bilangan tersebut? Ada yang masih ingat? Ayo bareng-bareng ya. Atau enggak dibuka bukunya, buku tugas yang kemarin. Coba. Yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, dan 97. Jadi 25 bilangan ini yang termasuk bilangan prima. Selain yang dilingkarin itu bukan bilangan prima. Jadi yang dilingkari merah ini, angka-angkanya ini yang termasuk ke dalam bilangan prima. Nah, angka-angka ini penting untuk kalian ketahui. Terlebih
Ini angka-angka yang kecil ini nih, 2, 3, 5, 7, 11. Nah, ini sudah kalian ingat, harus selalu kalian ingat. Jadi bilangan prima terkecil itu angka 2. Bilangan prima paling kecil itu angka 2. Setelah angka 2 yaitu angka 3. Jadi urutannya 2, 3, 5, 7, 11. Nanti ini akan diperlukan untuk mencari faktor prima. Apa itu faktor prima? Faktor prima suatu bilangan adalah faktor-faktor dari bilangan yang merupakan bilangan prima. Jadi, contohnya ada 2 cara untuk menentukan faktor prima suatu bilangan. Cara pertama itu kita daftarin berapa aja nih angka-angkanya. Cara kedua kita pakai pohon faktor. Cara pertama, ini Ibu kasih tahu cara pertama dulu ya. Misal ada soal, tentukan faktor-faktor prima dari 30. Nah, kalau ada soal kayak gini, yang pertama kali dicari yaitu cari faktor dari 30-nya dulu. Faktor dari 30 apa aja? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Ini faktor-faktor dari 30. Nah, tadi kan kita mau cari faktor primanya. Berarti kalian cari dari faktor-faktor ini angka berapa saja yang termasuk ke dalam bilangan prima. Seperti itu. Jadi, tadi apa? Bilangan prima. Dimulai dari 1 itu maksud bilangan prima bukan? Bukan ya. Jadi, angka 2, ada lagi nggak bilangan prima di sini? Ada ya, yaitu 3. Nah, ada lagi nggak bilangan prima di sini? Nah, 5. Jadi, 2, 3, dan 5 itu merupakan faktor prima dari 30. Jadi, seperti itu caranya. Maksud dari faktor prima yaitu tadi kamu cari dulu faktor bilangannya. Kalau udah dicari, nah dari faktor yang udah kamu cari itu lihat mana aja nih angka yang termasuk ke dalam bilangan prima. Jadi makanya yang tabel yang tadi ini itu kalian harus ingat. Jadi angkanya berapa aja nih yang bilangan prima? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 ini harus kalian ingat. Jadi kalau ada soal seperti tadi, bisa langsung dijawab. Bisa langsung tahu mana aja nih angka-angka yang termasuk bilangan prima. Nah, selanjutnya ada cara yang kedua, yaitu cara pohon faktor. Cara yang kedua. Ini Ibu akan jelaskan dalam suatu video langsung ya, karena agar lebih mudah penjelasannya. Baik, disimak video berikut. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan cara kedua untuk mencari faktor prima, yaitu menggunakan cara pohon faktor. Tadi soalnya apa? Tentukan faktor prima dari 30. Ini soalnya ya. Nah, jika kita ingin menjawab soal ini menggunakan pohon faktor, nah yang harus kalian lakukan pertama kali yaitu bikin puncak pohonnya. Jadi soalnya ini akan menjadi puncak pohonnya. Ditulis di sini 30. Nah, puncak pohon ini nanti akan ada dahannya, dahan kiri dan dahan kanan. Nah,
Dahan kiri ini akan terisi dengan bilangan-bilangan prima. Maka dari itu, sebelum kita mulai mengisinya, di sini sebagai pengingat, bilangan prima apa aja itu? Bilangan prima. Tadi apa aja bilangan prima itu? Dimulai dari yang paling kecil, yaitu 2, benar. Terus apa lagi habis 2? 3, benar. Lalu 5, benar. Lalu 7, ada lagi 11, dan seterusnya. Jadi bilangan prima itu terdiri dari 2, 3, 5, 7, 11. Nah, ini kalian harus ingat setidaknya 5 angka pertama ini, karena ini akan membantu kalian dalam mengerjakan soal-soal menggunakan pohon faktor. Kenapa? Kalau kalian ingin menggunakan cara 2 ini, menggunakan pohon faktor, maka yang sebelah kiri ini, dahan ini akan selalu terisi dengan bilangan prima ini. Nah, tapi nggak semua. Nah, diisinya hanya dengan 1 angka aja. 1 angka yang akan dapat membagi 30. Ibu pakai pulpen merah ya, biar bisa dibedain. Nah, jadi yang dahan sebelah kiri ini akan diisi dengan bilangan prima. Bilangan primanya berapa yang diisi di sini? Yaitu bilangan prima dari angka yang paling kecil yang bisa kita pakai dulu. Ini kita pakai angka 2. Gitu. Nah, sekarang taruh angka 2-nya di sini. 2. Nah, sedangkan nanti yang di sini ini akan berisi dengan hasil baginya. Hasil bagi antara 30 puncak pohonnya dengan 2 bilangan primanya ini. Jadi 30 dibagi 2 berapa? 15. Nah, sekarang perhatikan 15 ini sudah menjadi bilangan prima belum? 15 ini sudah termasuk bilangan prima belum? Belum. Kalau dia belum menjadi bilangan prima, maka lanjut akan ada dahan lagi, dahan kiri dan dahan kanan. Sama, dahan kirinya akan diisi dengan bilangan prima, salah satunya saja. Nah, tapi kalian harus ingat, yang kita mau bagi tuh ini. Ini udah enggak lagi nih, yang ini sekarang yang mau kita bagi. 15 bisa dibagi berapa nih bilangan primanya? Kita mulai dari yang paling kecil, 2. 15 dibagi 2 bisa nggak? Tidak. Nah, kalau 15 tidak bisa dibagi 2, nggak apa-apa. Sekarang kita cari angka sebelahnya, angka 3. Nah, sekarang apakah 15 bisa dibagi bilangan prima 3? Bisa ya. Nah, kalau bisa, maka 3 ini akan mengisi dahan sebelah kiri. Karena 3 bisa dibagi 15 bisa dibagi 3. Gitu. Jadi ini tidak selalu diisi dengan angka 2 atau selalu dengan angka 3, enggak. Jadi dilihat lagi ke daun utamanya. Nah, sekarang dahan yang sebelah kanan ini diisi dengan hasil baginya. 15 dibagi 3 berapa? 5. Benar nggak 15 dibagi 3? 5. Nah, sekarang perhatikan, 5 ini sudah menjadi bilangan prima belum? Sudah ya, karena 5 termasuk bilangan prima. Nah, kalau dahan sebelah kanannya sudah menjadi bilangan prima, maka sudah berhenti pohonnya tumbuh. Jadi pohonnya segini aja. Maka ini yang dinamakan pohon faktor. Nah, sedangkan buahnya itu adalah angka-angka prima yang ada di sini. Mana aja bilangan-bilangan prima yang ada di sini?
yaitu 2. Buahnya mana lagi nih buah bilangan primanya? 15 bilangan prima bukan? Bukan ya. 3. Lalu apa lagi nih buah bilangan primanya? 5. Bener nggak? 5 termasuk bilangan prima kan? Iya. Jadi faktor prima dari 30 adalah 2, 3, dan 5. Ini jawabannya. Nah, ini cara kedua menggunakan pohon faktor. Lagi ya, biar makin paham. Ini soal yang pertama. Yang kedua, tentukan faktor prima dari 16. Yang pertama kali untuk jika kita mau pakai pohon faktor, kita bikin puncak pohonnya dulu. 16. Kita bikin puncak pohon. Ini yang pertama kali kamu lakukan kalau soalnya mau pakai cara pohon faktor. Nah, kalau udah, bikin dahan kiri, dahan kanan. Dahan sebelah kiri diisi dengan bilangan prima, salah satunya aja. Kita isi dengan bilangan prima yang terkecil dulu. Bisa nggak? Kalau bisa kita pakai gitu. Nah, 16. 16 bisa nggak kalau dibagi 2? Jadi selalu dibagi ya, ini selalu dibagi. 16 bisa nggak dibagi 2? Bisa, kalau bisa maka dahan kirinya diisi dengan angka 2. Nah, setelah itu dahan sebelah kanannya diisi dengan hasil baginya. Jadi 16 dibagi 2. Berapa 16 dibagi 2? 8. Nah, perhatikan lagi, 8 ini sudah jadi bilangan prima belum? 8 itu termasuk bilangan prima nggak? Bukan ya, karena bukan, lanjut. Masih tumbuh lagi dahannya, dahan kiri, dahan kanan. Nah, sekarang dahan kirinya kita selalu mulai dari dahan kiri ya. Dahan kirinya juga diisi dengan bilangan prima. Nih, dahan kirinya. Sekarang bilangan prima paling kecil diisi 8 dibagi 2 bisa nggak? Kita cek dulu. Jadi sebelum kita isi, dicek dulu. 8 bisa nggak dibagi 2? Gitu. Oh, kalau bisa baru ditulis 2. Seperti itu. Nah, kalau udah ditulis, maka di sini dahan kanannya diisi dengan 8 dibagi 2. Hasilnya 4. Nah, 4 sudah bilangan prima belum? Belum nih, berarti lanjut. Pohonnya tumbuh. Dahan kiri, dahan kanan. Dahan kirinya isi lagi dengan bilangan prima paling kecil dimulainya. Bisa nggak 4 dibagi 2? Oh, bisa. Berarti tulis lagi 2 di sini. Nah, kalau sudah berarti di sini 4 dibagi 2. Berapa? 2. Benar nggak 4 dibagi 2? 2. Nah, sekarang 2. 2 sudah merupakan bilangan prima belum? Sudah ya. Kalau sudah, maka sudah berhenti pohonnya tumbuh. Jadi pohonnya sampai sini aja. Nah, sekarang dari pohon faktor ini kamu cari bilangan-bilangan primanya. Mana aja nih bilangan-bilangan buah-buah bilangan primanya, buah bilangan primanya. Yang ini dapat 1 buah. Ada lagi nggak? Ini bilangan prima bukan? Oh, bukan. Ini. Lalu ini, ya, yang ini bilangan prima bukan? Iya, ini juga jadi buah bilangan prima. Jadi faktor prima dari 16 itu 2, 2, 2, 2. Jadi 2-nya ada 2, 2, 2, dan
2 nya ada 4 kali. Kalau seperti ini kita tulis lagi 2 2 2 2. Berarti 2 nya ada 4 kali. Seperti itu. Nggak kelihatan. Nah, gitu. Boleh ditulis kayak gini aja, boleh. Tapi harus tulis semua ya. Jadi 2 nya ada 4 kali. Boleh. Atau ditulis seperti ini. 2 dikali 2 dikali 2 kali 2. Ini juga boleh ditulis seperti ini. Jadi sesuai dengan jumlah buahnya. Walaupun angkanya sama, jangan ditulis 1 aja, ditulis 4-4-nya. Seperti itu.